Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Yeah. This praise is bursting out, and I can't contain it now. 'Cause this praise is bursting out, out. 1, 2, let's go! Come on, sing it out tonight. Sing it. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan sepanjang 1 minggu ini kita sudah lewati dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk berdiri bersama-sama, kita berdiri. Kita mulai ibadah kita ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan, yang tak pernah meninggalkan hidup kami, yang tak membiarkan kami berjalan sendiri di dalam hidup kami. Bersyukur kami Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami duduk berdiam diri di hadapan Tuhan, membawa hidup kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu hari ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih-Mu lebih lagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu dalam perjalanan menuju tempat ini. Kami berdoa Engkau Allah yang menyertai langkah mereka ya Tuhan, hingga mereka sampai di gereja-Mu tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sehingga kami bersama-sama muji Tuhan, mempermuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kami mengalami lawatan daripada-Mu. Pribadi lepas pribadi. Mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Mari sebelum kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita, salam kanan kiri kananmu katakan, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami mau memasuki gerbang-Mu ya Tuhan. Kami mau berkirang di hadapan Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka bergembira. Kami mau masuk ya Tuhan. Memasuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka bergembirakanku. Gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka bergembirakanku. Oh gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka bergembirakanku. Mari berkirang di hadapan Tuhan. Haleluya. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sama-sama lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka gembirakanku. Oh gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka bergembira. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Gembirakanku, oh gembirakanku. Amin. Ku bersuka gembirakanku. Oh gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka lebih lagi katakan. Gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka gembirakanku. Oh gembirakanku, oh gembirakanku. Ku bersuka gembirakanku. Ku bersuka gembirakanku. Kami bersuka ya Tuhan. Ku bersuka gembirakanku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu pada hari ini. Ini hati kami. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepada-Mu hari ini ya Tuhan. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
denganmu selamanya. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga berikan. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Ini kerinduan kami, sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, kami mau dekat denganmu ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga berikan. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong Tuhan. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Kudus, Allah jamah hatiku dengan urapan. Rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan lebih semua lagi di hadapan Tuhan. Allah Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Kudus, Allah Kudus jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu ya Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Jamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Kudus, Allah Kudus jamah hatiku dengan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Haleluya.
Sungguh Kau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mengatakan mengakui di hadapan-Mu, tanpa Tuhan kami tak dapat berjalan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Terima pujian, Kau layak Tuhan, Kau layak. Kami mengaku di hadapan-Mu, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sama kita bangkit berdiri di hadapan-Mu. Sebab Kau layak, Kau layak terima pujian kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Katakan lebih sungguh lagi dalam hati kita. Kau layak, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja kami, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala Yes Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan, dipuji ya Tuhan. Seluruh kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Yang bersorak bagi Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, seberapa banyak yang baru pertama kali datang di gereja ini? Mohon lambaikan tangannya. Ada 1, ada 2, ada 3. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kami berharap minggu-minggu yang akan datang kita tetap bersama beribadah di tempat ini. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Yeay. Haleluya. Berikan ekspresi yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji
duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama, yaitu persembahan diakonia. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama kita nyanyikan ini kepada Tuhan. Firman jadi manusia, yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Amin. Yesus, Kaulah Juru Selamat.
Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu. Di siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menikmati lawatan dan jamahan Tuhan yang begitu indah, yang memulihkan hati kami, memberkati hati kami, memulihkan hidup kami. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hidup, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Biarlah dari kehidupan kami selalu meninggikan, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Dan Tuhan terus disanjung tinggi dari gereja-Mu, dari tempat ini, dari rumah Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk suami kami. Kami bersyukur untuk istri. Kami bersyukur buat anak-anak. Kami bersyukur buat orang tua, buat cucu menantu, buat besan, buat usaha pekerjaan kami. Terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik. Menghantarkan kami memasuki bulan yang baru di tahun yang baru ini. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan melimpah dengan sukacita. Karena Tuhan sesungguhnya. Makasih Bapa yang baik. Sebentar kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus memenuhi kami. Dan urapan-Mu yang mengajari kami. Roh Kudus Engkau yang mengambil alih. Sementara pemberitaan firman Tuhan, kami boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Materaikan firman-Mu, segala sesuatu yang sudah hamba persiapkan, jikalau Tuhan tidak menuntun akan sia-sia. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, materaikan dengan kuasa darah-Mu. Setiap perkataan yang keluar biarlah itu berasal daripada Tuhan. Semua yang bukan daripada Tuhan tutup mulut bibir lidah hamba. Dan hamba berjanji tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau Tuhan yang dimasyurkan, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau. Demi nama Yesus Kristus yang diberkati lewat pujian penyembahan. Dan diberkati Tuhan orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Secara jasmani dan rohani. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi salam semuanya. Sebelum duduk, sampaikan ke kiri kanan, engkau diberkati. Terima kasih, silakan saya duduk, persilakan untuk duduk. Terima kasih untuk tim musik, imam musik, untuk worship leader, singer. Saudara diberkati luar biasa. Saya percaya setiap kita yang datang dengan hati yang haus lapar pasti diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang haus lapar akan Tuhan. Karena mereka akan menerima kebahagiaan. Mereka pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan, sekalipun minggu depan udah Imlek. Tapi saya melihat masih banyak yang beri waktu untuk Tuhan. Sementara mungkin ibu-ibu banyak yang sudah persiapan segala sesuatu. Tapi saya pribadi juga sebetulnya belum. Tapi Tuhan pasti beri waktu. Waktu kita utamakan Tuhan pasti semuanya terkendali. Amin. Nah, saya bersyukur, beri apresiasi kepada saudara yang dikasih Kristus untuk hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, beribadah di tempat ini. Sebelum memasuki firman Tuhan dan menyampaikan tema yang akan saya sampaikan, saya terlebih dahulu untuk mengingatkan minggu depan menurut penanggalan orang Chinese adalah Hari Raya Imlek. Jadi saya mewakili semua pengerja GBHR mengundang semua kita minggu depan untuk hadir bersama, kita open house di tempat ini. Selesai ibadah kita makan bersama, kita juga boleh menikmati snack-snack nanti yang disediakan. Jadi boleh ngajak teman-teman, boleh ngajak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, ngajak mereka. Supaya mereka melihat ternyata hari Raya Imlek gereja juga rayakan ya. Ada open house juga di gereja ya. Kenapa? Gereja ini biarlah terbentuk seperti keluarga. Amin. Karena ini adalah keluarga kerajaan Allah. Oke, puji Tuhan. Saya bersyukur sekali di awal tahun ini saya nggak tahu kenapa saya begitu bersuka cita. Karena saya percaya satu hal, karena saya ada di dalam Tuhan. Saya percaya memasuki awal tahun yang baru Tuhan pasti sediakan lebih baik daripada tahun yang lalu. Karena Dia Allah yang berjanji yang tidak pernah mengingkari. Nah, oleh karena itu saya mengambil satu tema. Tadinya saya di sesi satu saya mengatakan, tadinya saya mengambil tema itu udah sampaikan ke sekretaris. Imelda, tema untuk minggu ini adalah apakah Tuhan peduli dengan dompet kita dan rekening kita supaya orang tidak alergi dengan keuangan. Tapi sekali lagi sebelum saya membukakan menyampaikan sharing firman Tuhan, sekali lagi gereja kita sudah memasuki jalan tahun ketiga. Di mimbar ini saya tidak pernah sekalipun berkhotbah tentang uang, menyuruh Anda untuk harus begini, begitu.
Tidak pernah. Karena saya merasa dan ini pandangan saya ya, saya tidak bilang siapa-siapa. Ini pandangan saya punya pemandangan, pemahaman seperti ini. Setiap persembahan yang kita persembahkan murni kepada Tuhan, 1 rupiah pun kita persembahkan, Tuhan perhitungkan. Amin. Dan persembahan itu alangkah eloknya kalau lahir dari hati. Bukan karena takut baru memberi atau karena terancam baru memberi. Anda tidak memberi pun Tuhan setia, dia tetap memberkati Anda. Saudara mau ayatnya, saya sebentar akan tunjukkan, bukakan kepada saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang luar biasa. Nah, tapi tema yang saya ubah kemudian, saya berikan kepada Imelda, saya bilang ubah temanya kekuatan peroleh kekayaan di dalam Tuhan. Sebetulnya saya semua mau hanya tentang uang sebetulnya. Jadi jangan alergi tentang uang, tapi uang yang bagaimana. Nah kalau saudara memberi, saudara waktu menabur itu punya pemahaman yang bagaimana. Kalau saudara memberi, berharap, saya sapa dulu yang live streaming ya. Sorry tadi saya lupa, saking saya begitu diberkati lewat pujian penyembahan. Ya semoga yang menonton live streaming baik saat ini maupun nanti diberkati. Kalau saudara boleh bertanya atau berargumentasi, silakan datang ke sini. Saya siap untuk mengungkapkan firman-firman secara kebenaran Alkitabiah. Nah, tadi saya sampai di mana? Mengenai tentang uang. Nah, singkatnya tentang uang supaya kita tidak alergi. Uang itu penting enggak? Kita seperti interaksi aja ya, jadi lebih santai. Jujur loh, kalau enggak penting saya doakan Tuhan jangan berkati dia secara finansial. Penting enggak? Penting. Tapi kalau Anda waktu menabur, Anda punya iming-iming, setelah saya memberikan ini, saya akan mendapat 1 kotak dus. Saya kasih 1 cup aqua. Tapi setelah saya memberi kepada Tuhan, saya akan mendapat 1 kotak dus. Nah kalau kita memberi, menabur, punya pemahaman yang seperti itu, saya mau mengatakan, ini pemahaman saya loh. Jadi saya bebas menyatakan apapun, tapi itu memang Alkitabiah. Artinya kita sedang berdagang dengan Tuhan. Artinya kita sedang berbisnis dengan Tuhan. Saudara setuju? Saudara tidak setuju juga tidak apa-apa. Karena saudara punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Ya, karena saudara punya hak untuk punya pemahaman sendiri. Nah oleh karena itu, kadang orang melihat, ini sebelum masuk firman ya. Saya banyak sekali juga konseling, kadang kami sharing sesama hamba Tuhan. Banyak sekali orang-orang tinggalkan Tuhan. Artinya tinggalkan kekristenan. Gara-gara dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena sewaktu dia memberi, pernah kemarin itu saya mendengar, bukan tempat ini. Ya bukan dari tempat ini, tapi saya juga enggak bilang, oh itu salah, enggak. Itu antara dia dengan Tuhan. Nah, waktu dia menjual rumah mendapat warisan karena sesuatu yang dia percaya, karena saya nggak tahu bagaimana cara penyampaian. Semua warisan itu dia lepaskan untuk gereja. Setelah tidak ada kegerakan apa-apa, lalu dia menjadi kecewa dan tinggalkan Tuhan. Sekitar 200 jutaan. Mendapat warisan dari orang tua. Saya nggak tahu apa yang mereka jual. Ini saya dengar nggak dari dia, dari hamba Tuhan juga yang menceritakan kepada saya. Nah di gereja heboh lah. Wah dia kasih ternyata gitu-gitu rupanya kasih segini ya. Nah jadi ternyata endingnya dia tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Tidak ada terjadi apa-apa dan dia menjadi hilang warisan. Nah uang juga, gara-gara uang saudara bisa bertikai. Gara-gara warisan, sesama saudara juga bisa berantem. Gara-gara uang, banyak keluarga bercerai. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya juga sebagaimana ibu rumah tangga yang lain. Saya juga pagi belanja ke pasar. Nah tadi saya saksikan di sesi 1. Satu waktu saya belanja, saya tetap kalau belanja itu saya setia di langganan ini. Nah saya beli B2, ya saya beli daging. Nah saya kalau menurut saya yang penjual daging itu kira-kira umurnya 42, 43, berkisar seperti itu. Nah jadi suaminya yang jual daging, potong daging. Istrinya kasir, terima uang. Jadi kalau kita bayar dia yang balik, buka laci. Nah ada 2 anggota laki-laki
orang kita marga yang menolong suaminya yang bekerja sebagai anggotanya. Nah, kadang kalau belum saya lihat istrinya main game, pakai tablet yang besar, main game. Lalu satu waktu tiba-tiba kok udah lama ya nggak nampak istrinya duduk. Karena biasanya tiap hari nemanin suami. Namanya suami dagang, usaha. Ya nemanin suami. Nah lalu satu waktu ada yang beritahu saya. Ternyata saudara istrinya tinggalkan suaminya lari ikut orang lain. Ikut laki-laki. Hati saya waktu itu miris. Saya sampai nangis. Enggak ada hubungan saya apa-apa dengan suaminya yang tukang jual babi, enggak. Tapi hati saya nangis. Saya bilang, aduh Tuhan, istrinya itu seperti enggak ada hati nurani. Suaminya bukan kerja di kantor ya, jadi direktur. Suaminya bukan kerja sebagai mungkin dirut utama di satu bank swasta. Tapi suaminya hanya kerja sebagai tukang jual babi. Pagi-pagi dia sudah harus ke pasar. Dia mau potong babi. Tapi istrinya kenapa tega gara-gara uang. Artinya saudara, orang tidak mau hidup miskin. Mau hidup miskin? Tidak ada ya. Saya juga tidak mau. Karena saya sudah melewati fase seperti itu. Jadi artinya sangat sulit. Nah, puji Tuhannya kabar baik. Tuhan itu berikan kita sesungguhnya berkat kekayaan jasmani rohani sempurna. Saya ada ayat yang mau saya sampaikan nanti, tapi sebelum saya tayangkan, tema daripada yang saya ngambil adalah terambil daripada kitab Ulangan. Namun saya mau mengatakan lagi tentang persembahan persepuluhan. Sebelum masuk ya, karena kejadian yang seperti tadi, kenapa saya tidak alergi dengan perpuluhan? GBI itu kalau secara tata gereja harus memberi persepuluhan. Tetapi puji Tuhannya saya entah kenapa tidak pernah saya untuk mengingatkan kembali. Nah saudara kalau bertanya kepada saya, bagaimana kita bisa menjadi kaya dalam Tuhan? Tema ibu kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dalam Tuhan. Nah saya bisa memberi Anda jawaban. Saudara kalau minta jawaban saya secara alkitabiah saya bisa memberikan. Kalau saudara minta saya memberikan jawaban secara akademik, sosial, logika, saya juga bisa memberikannya. Supaya kenapa? Kita itu mengerti, memahami. Ada orang juga, saya udah setahun beri perpuluhan, kenapa miskin terus? Saya sudah begini, kenapa tidak ada terjadi apa-apa? Waktu Anda memberi, bagaimana pemahaman Anda waktu menabur benih yang ada di tangan Anda? Itu sangat penting sekali. Saudara, yang saya kasihi di dalam Kristus, kalau secara akademi, kalau secara umum, secara intelek, secara logika, secara nalar, saya bisa memberitahukan kepada saudara, saudara mau menjadi kaya, satu yang pasti harus rajin dong. Betul? Setuju? Harus kerja dong. Terlepas Anda punya intelektual yang mungkin sedang-sedang, atau Anda adalah orang yang berakademi, itu tergantung. Yang penting kerja. Kalau Anda kerja menghemat, dulu saya punya kakak sepupu. Mereka bukan orang akademi, semua tamatan SD, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Tapi emasnya itu dulu ya. Sekarang saya lebih kaya dari mereka karena Tuhan. Amin. Amin. Jangan alergi. Yang penting Anda nanti dengar punya pemahaman yang benar. Nah, mereka itu pagi-pagi sudah jual nasi lemak. Itu mak tua saya ya. Kalau orang kita marga bilang, itu mak tua saya. Toai kalau bahasa Ibraninya ya. Nah anak-anaknya itu sepupu saya. Mereka jam 4 udah bangun. Kenapa? Mereka masak nasi lemak. Mereka jual lontong untuk sarapan di gang. Dulu saya di kebun sayur tinggalnya. Ya, jadi ini cewek kebun sayur gitu. Mereka rajin. Satu keluarga bekerja sama. Nah uang mereka beli apa? Dulu emas masih 1 gram 12.000. Saya ingat tahun 90. Sekitar tahun 90 itu masih 12.000. Nah mereka beli emas dulu bukan antan ya, belum ada dulu. Kimte itu bahasa Ibraninya beli yang 5 gram, yang potong-potong, beli 10 gram. Waduh sampai 1 kaleng susu. Lalu digalilah tanah, gak ada safety box karena mereka mungkin kurang pengetahuan. Nah mereka tanam di rumahnya. Lalu mereka simpan. Nah itu kalau secara akademi saya akan menjawab. Anda mau kaya, rajin, bekerja, apapun itu. Kerja, rajin dan tetap semangat, percaya Tuhan pasti berkati. Karena itu janji Dia. Saudara,
Keluarga seperti tadi ya, karena uang bercerai. Karena uang tinggalkan. Jarang ya kalau suami yang istri yang gak ada uang suami tinggalkan, gak ada ya. Kita tepuk tangan untuk bapak-bapak lah ya. Yang sering dengar istri-istri, tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini adalah istri-istri yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Yang memakai kedua lututnya untuk berseru, bersimpu kepada Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Dunia aja punya kata-kata bijak. Seorang laki-laki yang sukses di belakangnya pasti ada wanita yang tangguh. Amin. Saya rasa mereka kutip dari Alkitab. Karena Alkitab mencatat wanita adalah tiang doa bagi rumah tangga. Amin. Ayo tetap berdoa bagi keluarga, bagi suami, anak-anak. Nah, oleh karena itu saya mengambil satu tema kekuatan peroleh kekayaan di dalam Tuhan terambil dari ayat 8, Ulangan 8 ayat 18a supaya kita melihat kenapa Tuhan saya sudah memberi begini tapi kenapa begini? Saya udah lakukan begini kenapa begini? Ingat fokus kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sesungguhnya menghendaki semua anak-anaknya hidup dalam sejahtera. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Ulangan 8 ayat 18a. Kuat-kuat kita baca ya. 3, 2, 1. Pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Stop dulu. Nah, tema saya hari ini saya ambil dari ini. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dalam Tuhan. Saudara, bukan kekayaan rohani aja sesungguhnya, bahkan kekayaan jasmani. Nanti saya sedikit saksikan mungkin yang belum dengar. Kami mulai dari minus setelah pilot, ya. Nah, lanjut dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, saya mau bertanya, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk peroleh kekayaan. Apakah karena usaha kita? Apakah karena kita sogok Tuhan, baru Tuhan kasih, atau karena dia sudah membuat satu ikrar, covenant, perjanjian kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bukankah kita adalah Israel cangkokkan, keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Nanti saya akan bukakan tentang Ishak, tentang Abraham, tentang Yakub. Bagaimana mereka memberi perpuluhan. Supaya waktu kita menabur, kita tidak salah. Nah, saudara, sebelum saya masuk ini, tadi saya kembali secara logika, secara akademik. Saudara bisa kaya kalau rajin. Seperti tadi, itu sepupu saya. Mereka kaya, sampai simpan bisa beli rumah. Dulu rumah petak harga 19 juta itu udah luar biasa. Ya, mereka bisa dalam satu gang itu punya 3 rumah. Waduh, jadi orang kaya. Kenapa? Karena rajin, karena bekerja, karena mereka punya hikmat. Dan mereka buat anggaran. Itu yang kedua, saya beri jawaban secara akademi dulu. Punya anggaran, saudara tahun ini mau beli apa? Punya mimpi, catat. Nah, buat anggaran. Ini di luar konteks ya, di luar Alkitab. Buat anggaran supaya kita bisa mendapat sesuatu yang kita anggarkan di tahun ini. Bukan laporan itu yang lalu, tapi anggaran sesuatu yang di depan kita. Nah, saudara yang dikasih Kristus, tadi saya bilang, Anda tidak memberi pun Tuhan tetap memberikan kepadamu. Kenapa? Karena janjinya ayat tadi Ulangan 8, 18a. Yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, gereja butuh uang enggak? Butuh untuk operasional pekerjaan Tuhan. Tapi saya bersyukur selama jalan 2 tahun memasuki tahun ketiga. Gereja ini tidak pernah meminta apa-apa kepada jemaat. Artinya Tuhan pelihara dan berkati gereja ini. Karena ikrar covenant yang telah dia janjikan kepada nenek moyang kita. Yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Kalau ini pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberkati. Nah, satu lagi, lalu saudara mungkin bertanya, lalu bagaimana tentang pemahaman yang sesungguhnya dengan kekayaan? Siapa sumber kekayaan itu? Lalu bagaimana kita menggapainya? Bagaimana kita memperolehnya? Saudara, yang tadi yang secara akademis sekuler, Anda rajin pasti menjadi kaya. Saudara kenal, tahu kan Warren Buffett-nya Indonesia siapa? Tadi Depmus yang jawab. Sesi 2, tahu Warren Buffett-nya Indonesia siapa? Gak ada yang tahu? Lee Keng Hoon. Coba gambarnya Imelda.
Ini dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia 2020-2021. Tapi sekarang dulu Bill Gates, terus ganti Warren Buffett, terus itu banyak pergerakan ya. Nah, saya nggak singgung itu, tapi ini, saudara tahu siapa dia kan? Orang ibaratnya dijuluki Warren, artinya terkaya di Indonesia. Nah, saya membaca biografinya, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang dikasih Kristus, saya mencoba membaca biografinya. Ternyata Lee Keng Hun ya, bukan Leng Hong Kien. Leng Hong Kien itu dimsum. Kalau mau Leng Hong Kien nanti selesai ibadah sesi 2 boleh di nelayan. Waduh, saya jadi Andrews. Ya, enggak. Nah, itu Lee Kong Hun bukan Leng Hong Kien. Nah, jadi saya baca biografinya, ternyata setelah Lee Keng Hun ini dia setelah selesai tamat SMA, dia tidak langsung masuk ke perguruan tinggi. Dia tidak langsung kuliah. Kenapa? Karena keadaan finansial keluarga yang bergumul. Sehingga dia tidak ada uang, artinya dari keluarga miskin. Saya juga sama, waktu saya baca biografinya saya sampai aduh Tuhan kok sama ya. Tapi saya kok bukan jadi Lee Kong Hun-nya Indonesia, kok dia. Tapi biarlah saya jadi Lee Kong Hun-nya kerajaan Allah Bapa di surga. Amin. Tapi satu waktu dari antara kita akan muncul Lee Kong Hun yang baru. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita percaya itu janji Tuhan dan itu keinginan Bapa kita. Dia ikhlas, dia mau anak-anaknya semua sejahtera. Nah, ternyata keadaan finansial, keterpurukan ekonomi dalam keluarga dia tidak bisa langsung masuk kuliah. Dia bekerja. Saudara tahu enggak dia kerja apa? Dia bekerja hanya sebagai administrasi. Administrasi yang paling dasar. Tamat SMA bisa apa kira-kira? Dari keluarga yang enggak mampu. Mungkin waktu dia di interview udah kuliah, enggak karena enggak ada uang. Saya juga seperti itu dulu. Nah, jadi dia bekerjanya sebagai administrasi yang kalau zaman saya dulu itu orang suka bilang kerani. Ingat enggak istilah kerani? Caihu, kira-kira gitu, kerani. Artinya staf biasa. Tapi karena dia punya kebijaksanaan, dia punya hikmat, dia pelajari terus dia kaya karena saham semua tahu ya. Tapi yang benar, yang positif, enggak sembarang, yang enggak kebablasan, ya. Nah, itu menjadi orang terkaya. Yang kedua, tentang kekayaan juga, saudara juga jangan terlampau berambisi, tapi percaya Tuhan sudah sediakan kepada kita. Saya juga membaca satu statement dari seorang penulis di Norwegia, namanya Arne Gerbak. Ya, dia penulis dari Norwegia, dia mengatakan definisi uang menurut dia. Tapi saya setuju setelah saya searching di Google, jadi makanya baca-baca gitu ya, yang positif, yang bisa memberikan kita semangat, yang bisa terus men-upgrade hidup kita. Jangan hanya TikTok, itu yang baru-baru, boleh juga sih, tapi harus balance, imbang ya. Nah, dia mengatakan seperti ini definisi tentang uang versi dia. Anda punya uang, bagus, puji Tuhan, semua mau, saya pun mau. Terus diberkati, tidak pernah berhenti, itu janji Tuhan. Saya aminkan. Nah, dia katakan uang, Anda bisa membeli makanan enak dengan uang. Tapi Anda tidak bisa membeli nafsu makan. Anda bisa membeli tempat tidur yang nyaman. Tapi Anda tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Anda bisa membeli kemewahan. Tapi Anda tidak bisa membeli kehangatan. Anda bisa memakai uangmu membeli kesenangan. Ayo kita keliling Eropa, waduh senang. Tapi Anda tidak bisa memberi kebahagiaan. Ada orang mencari tempat menjadi healing. Pulang stres lagi. Ya, nah, biarlah Tuhan menjadi solusi bagi kita. Anda bisa membeli dengan uang Anda bisa mengecap pendidikan, pengetahuan. Tapi Anda tidak bisa membeli kebijakan. Karena kebijakan itu datang daripada Tuhan. Artinya uang penting. Tapi jangan jadikan uang. Kadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan uang. Saudara pernah ngalami? Saya sangat terberkati dengan pujian tadi yang terakhir Mas C. Apa ya yang tadi? Ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu
bagi setiap jalan. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, Anda pernah nggak mengalami waktu seolah-olah tidak ada pintu lagi dalam hidup Anda? Saya pernah. Anda pernah nggak mengalami seolah-olah ini gelap? Saya pernah. Kami pernah. Tapi ternyata Tuhan yang menjadi terang bagi hidup kita dan pintu bagi jalan kita. Oleh karena itu apa yang ini baru mau masuk firman ya. Oleh karena apa yang menjadi tema saya Ulangan 8 ayat 18a. Kalau Anda tidak berkati pun Tuhan tetap berkati Anda. Saudara di sini saya lihat komunitas mayoritas orang tua. Saudara punya anak. Apakah saudara harus ancam dulu anakmu? Saudara, saya bicara kebenaran. Ini kita live streaming, siapapun bisa menonton. Tapi saya punya alasan yang kuat sesuai dengan firman Alkitabiah untuk menyampaikan. Saudara, apakah saudara harus memaksa anak mengancam anak dulu baru saudara berkati dia? Tidak. Saya kemarin bersaksi yang tidak datang minggu yang lalu. Saya punya anak bukannya bagus sekali dulu waktu kecil masalah terus dalam sekolah laki-laki. Tapi saat ini saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga pelayan Tuhan. Saya tidak mau bilang hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba Tuhan. Imamat yang rajani. Yang mengerti bilang amin. Amin. Kalau saya hamba Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan lalu apa? Hamba hantu. Hamba Tuhan juga kita semua. Setuju? Itu Alkitabiah. Nah, anak bukannya benar sekali. Tapi karena saya rindu memberi yang terbaik. Dari mana uang saya? Saya nggak ada kerja apapun dalam sekuler. Saya bisa menikmati berkat Tuhan dari Pak Gembala. Nah, tapi satu waktu saya kepengen nanti kalau waktu Tuhan panggil saya tahu Pak Gem udah persiapan, udah prepare semuanya. Ya, udah arrange semuanya apa yang nanti anaknya mau buat. Supaya hidupnya terjamin sejahtera, bahkan ngajarin. Tapi saya sendiri rasanya kepengen saya kasih apa ya. Supaya satu waktu Tuhan panggil saya, dia bisa ingat saya. Tiba-tiba saya berpikir, saya masuk asuransi untuk dia. Saya panggil, nah Mami rindu satu waktu kalau Tuhan panggil Mami. Ada yang kamu ingat, kamu masuklah asuransi jiwa. Mami kasih jiwa Mami, saya bilang. Tapi yang bukan Mami menikmati, enggak. Itu kalau bisa cair waktu Tuhan panggil Mami. Masuklah kamu sebesar-besarnya. Tapi kau yang bayar ya. Terakhir saya lihat tengah jalan Pak Gembala yang bayar. Itulah hati Bapak. Bukankah Bapak di surga lebih lagi? Amin. Seperti tadi, itu firman Tuhan ditujukan kepada Abraham. Apakah Abraham baik-baik aja? Banyak kali pun bohong-bohongnya. Bukan istriku lah. Nanti kalau ditanya raja bilang aja kayak kau adik ya bukan istri ya. Tapi kenapa? Karena Tuhan adalah setia. Apa yang sudah diikrarkannya, dijanjikannya pasti dia berkati. Abraham diberkati bukan karena dia baik. Abraham diberkati karena dia percaya. Dia percaya akan Tuhan, makanya dia menjadi orang benar. Sama seperti saudara dan saya. Kita diberkati karena kita percaya. Kita diberkati karena bukan apa yang sudah kita beri kepada Tuhan, tapi karena Tuhan sudah berikrar akan memberkati setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah, lalu siapa sumber kekayaannya? Poin 1, yaitu sudah pasti Yesus. Saudara setuju? Saya firman Tuhan yang singkat aja kita baca Lukas 12 ayat 31. Lukas 12 ayat 31 coba baca. Baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Carilah, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Nah itu Lukas, semuanya cari dulu baru ditambahkannya. Nah saudara yang dikasih Kristus, saya percaya sesuai janji firman Tuhan tadi, semua apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Nah Abraham, ini dari perjanjian lama ya, saya kupas ya. Abraham dan orang-orang kudusnya yang ada di perjanjian lama, mereka menempatkan Tuhan sebagai sumber. Mereka menempatkan Tuhan sebagai penyedia. Itu di Kejadian 22, coba bacakan, coba tayangkan Kejadian 22 ayat 14. Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14.
Kejadian 22:14. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Di atas gunung Tuhan sediakan. Nah, tempat itu saudara ingat kisah ini waktu Abraham diuji mempersembahkan Ishak anaknya, lalu tiba-tiba dia menoleh mendengar suara dari surga, Abraham tunggu. Nah di situ waktu dia menoleh melihat seekor domba yang tersangkut di pohon terbentang. Nah disitulah sampai hari ini tempat itu dikatakan sebagai Tuhan menyediakan. Nah itu di perjanjian lama, di perjanjian baru saudara yang dikasih kita bersyukur. Ya banyak orang kepengen hidup seperti di masa lalu, enak ya langsung ketemu ada Tuhan Yesusnya, bisa melihat Yesus mengadakan mujizat. Sebetulnya mereka orang-orang yang di perjanjian lama, mereka iri kepada kita. Mereka yang menubuatkan, Nabi Yesaya menubuatkan, mereka yang berkata-kata, tapi mereka tidak melihat, tidak seperti kita. Hari ini yang merupakan korban buat kita adalah Yesus Kristus sesungguhnya. Amin. Yesus adalah perantaraan yang sejati untuk kita menerima berkat sempurna. Saudara setuju? Dan itu adalah firman Tuhan. Nah saya menyambung lagi, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus yang diberkati Tuhan. Saudara mengenai tentang keuangan, tentang kekayaan ini juga, saya berkali-kali juga ditanya. Tapi ada hal yang saya bilang kalau untuk hal ini saya no comment. Saya tidak mau memberikan satu jawaban apapun. Itu antara kamu dan kamu tanya Tuhan, kamu tanya Roh Kudus, kamu baca Alkitab dan kamu kaji, kamu minta Roh Kudus urapan Tuhan memberikan kamu pengertian pemahaman yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Seperti tadi, kembali kepada tentang persembahan-persembahan. Minggu lalu ada pengerja dari kita, saya bersyukur dia punya hati luar biasa. Dia bilang, Bu, kenapa Ibu enggak ingatkan terus jemaat supaya kasih perpuluhan? Kalau enggak dari departemen ini, enggak mereka semua kasih perpuluhan. Saya bilang terima kasih, kamu punya hati luar biasa. Kenapa Ibu enggak pernah mengingatkan? Karena buat saya pribadi, untuk persembahan itu semua kembali kepada hati. Semua kembali kepada hati. Jadi ada juga yang kasih saran kalau enggak potong aja PK 10%. Saya bilang saya enggak mau seperti itu buat saya seperti menodong orang. Karena persembahan yang tidak lahir dari hati yang murni, yang tulus itu akan menjadi sia-sia. Tuhan memberikan kepada kita hati yang memberi yang dengan hati yang tulus, hati yang murni. Seberapapun Anda beri, saya percaya kalau itu ditujukan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Apalagi saudara memberi, saudara saya menjawab juga ini bukan kantor pajak, saya bilang. Ini bukan kantor pajak, untuk urusan masalah persembahan itu biar Tuhan sendiri yang menggerakkan. Lalu apakah gereja ini salah? Kok enggak ajar perpuluhan? Tidak salah, kami setiap minggu pertama dan ketiga ya, pertama dan ketiga. Ada persembahan perpuluhan, persembahan 2 kali, hari ini diakonia. Karena GBI taat kepada tata gereja. Tapi untuk menekankan terus, saudara saya tidak mau Anda memberi karena takut. Kalau Anda tidak memberi, akan menerima ini. Tidak, tapi semua itu berasal daripada hati yang nurani, hati yang tulus. Nah saya hari ini mau memberitahukan saudara. Bagaimana tanggapan Tuhan terhadap kekayaan, terhadap perpuluhan secara alkitabiah. Lalu mungkin Anda bertanya, Abraham aja kasih perpuluhan. Betul, saya coba tayangkan dulu Pak Herman. Tayangkan dulu yang tadi Kejadian 14, Kejadian 18. 14, 20 aja, sebetulnya panjang, 20 aja, saya ngambil yang di 20. Kejadian 14, 20. Kejadian 14, 20. Udah, haleluya. Yesus kaulah selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saya.
di setiap jalan. Kejadian 14 ayat 20. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu Abram memberikan kepadanya. Lalu Abram memberikan kepadanya, lebih kuat coba. Kejadian. Oke. Nah, jangan hilangkan. Saya mau bertanya. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saya mau bertanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Waktu Abram memberi, apakah dia disuruh atau dia memberi sendiri? Memberi sendiri. Apakah Abram ditakut-takutin? Apakah Abram diancam kalau kamu tidak memberi kamu akan begini? Tidak. Nah, saudara harus mengetahui kenapa sebetulnya ini sekali lagi ya pemahaman saya. Persepuluhan itu adalah dengan bahasa lain ucapan syukur kita atau perayaan. Nah, di konteks ini kenapa bisa keluar statement ini dari Abram, dari hatinya akan berikan 1/10 dari semuanya. Saudara ingat, waktu ini Abram sedang merayakan, bersorak, bersyukur atas kemenangannya melawan semua musuh-musuhnya. Bahkan waktu itu tiba-tiba ada yang memberitahu Abraham, semua negeri kita sudah dijarah, orang-orang semua mati, bahkan Lot juga jadi tertawan. Dan semua harta Lot itu diambil, ditawan oleh musuh. Nah, begitu Abram waktu mendengar seperti itu, Abram langsung mengerahkan orang-orangnya yang terlahir dalam rumahnya sebanyak 318 orang. Saudara, Alkitab mencatat, ya. Sebanyak 318 orang, lalu waktu tengah malam mereka sedang membuat rencana, planning untuk menyerang musuh. Nah, puji nama Tuhan, setelah mereka berperang, Abram membawa 18 orang yang terlatih menyerang musuh-musuh dan Abram menang sampai Lot kembali juga dibawa Abram. Lalu harta benda semua yang sudah dijarah musuh itu Abram bawa kembali. Nah, waktu Abram bawa kembali, Melkisedek Raja Salem yang datang memberkati Abraham, memblessing Abraham, diberkatilah engkau dan Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham waktu mendengar itu Abraham bersimpu. Dia bilang, mulai hari ini aku akan persembahkan 10 kepadamu. Nah, pertanyaannya, itu lahir dari hati Abraham, bukan karena Melkisedek yang menyuruh. Dan sesungguhnya saudara, itu adalah apa? Gambaran daripada Yesus. Di Ibrani 7 ayat 1, itu Melkisedek adalah gambaran imam besar. Nah, sesungguhnya waktu kita memberikan semua persembahan, boleh ditayangkan Ibrani. Boleh ditayangkan. Sesungguhnya waktu kita mempersembahkan saudara, supaya tidak menjadi kecewa seperti kesaksian saya di awal tadi. Waktu saudara memberi, saudara menabur, itu bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takutin. Saudara mau memberi berapa itu antara saudara dengan Tuhan. Memberi kepada pemerintah aja 35% pajak. Nah, saya enggak pernah berhitung-hitungan. Dan kenapa? Ini pengerja udah dengar. Kenapa ibu enggak pernah mau terus tekankan? Karena ini bukan di sini saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gereja butuh dana, butuh. Kalau enggak bisa di gedung. Tapi saya percaya satu hal, waktu kita murni, kita tulus hanya melayani pekerjaan Tuhan. Ini bisnis ladangnya Tuhan ini. Bukan manusia, bukan gembala. Pasti Tuhan perhitungkan, dia memberkati. Itu ikrar dia, covenant yang sudah dia ikrarkan. Perjanjian yang sudah dia ikrarkan kepada nenek moyang kita. Pasti dia akan menggenapinya, memberkatinya. Oleh karena itu saudara, satu lagi, Yakub. Boleh satu lagi firman Tuhan, Yakub. Kejadian 28 mulai 20 aja. Mulai 20. Kejadian 28 mulai 20 aja sampai 22 aja. Kita baca sama-sama ya. Saya hanya mengambil 2 tokoh untuk supaya kenapa saudara? Saya mau
Anda diberkati karena dari hati Anda. Anda diberkati memberi bukan karena terpaksa, bukan ditakut-takutin, enggak. Tapi dari hati Anda. Kita baca sampai 22. 22 aja lah, nanti kepanjangan. 22 aja. Atau boleh ya baca ya, firman Tuhan baca ya. Mau diberkati, mau kaya, secara jasmani, rohani jangan alergi. Semua kita butuh uang. Keluarga gara-gara uang banyak yang berantem, banyak yang bercerai. Tapi di sini nggak ada, semua diberkati secara jasmani dan rohani. Amin. Kita baca 20 mulai 20, 3, 2, 1. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21. Aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22. Kan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, Yakub mengatakan, segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini apakah Tuhan yang suruh? Tidak. Apakah ada orang yang menyuruhnya? Tidak. Tapi kenapa Yakub menyatakan mengeluarkan statement seperti itu dalam hatinya? Nah, kita harus mengerti dulu konteksnya. Saudara, kenapa ini kok tiba-tiba ada batu yang kudirikan sebagai tugu? Nah, saudara, ini waktu batu yang dipakai Yakub untuk mendirikan tugu itu adalah waktu itu dia lari ke Haran. Lalu sampailah di tempat ini. Batu. Saya belum ngomong ini dulu. Saudara harus tahu, kenapa Yakub sampai ke sini? Saudara ingat cerita tentang Yakub menipu Esau? Memberikan hak kesulungannya, meminta kacang merah. Nah, waktu itulah Yakub dikejar Esau. Lalu Yakub lari dari persembunyian, lari dari Esau. Mamanya memberitahu dia. Nah, waktu Yakub lari dari persembunyiannya, di situ sampai tibalah di Haran. Nah, begitu tiba di Haran, namanya lari loh, gak ada persiapan lari. Nah, tibalah di Haran, mungkin dia tidur di jalanan. Nah, diambilnya lah satu batu, mungkin batunya sebesar inilah. Batu itu ditaruh, diletakkan di kepalanya. Lalu tidur Yakub. Nah, setelah Yakub tidur di jalanan, Yakub bermimpi. Dia bermimpi begini. Yakub melihat ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu malaikat Allah dari atas turun ke bawah, naik turun. Dan lalu Tuhan berfirman kepada Yakub, aku akan memberkatimu. Aku akan menuntut jalan yang engkau tempuh. Dan aku akan melindungimu. Nah, si Yakub yang dalam ketakutan karena Esau mengatakan, setelah melewati hari berkabung ayam kita, aku akan mengejar kau dan membunuh engkau. Nah, ternyata di dalam tidur dia mimpi, dia di jalan, dia melihat itu. Yakub begitu bersuka cita. Lalu keluarlah perkataan ini. Tadi ya, dia bersuka cita, dia mengatakan, Tuhan jikalau engkau akan melindungi aku dari setiap jalan yang kutempuh, maka aku akan memberikan persembahan 1/10 kepadamu. Nah, ini yang saya mau Anda memahami. Apakah itu Yakub ditekan, ditakutin? Tidak, itu dia sendiri yang memberikan kepada, sebetulnya itu sebagai ucapan syukur dia. Nah, lalu tempat Yakub mendirikan tugu itu namanya adalah Betel. Puji nama Tuhan, oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, di Betel ini saya dan Pak Gembala kami sudah datang. Itu adalah tempat di mana Yakub membangun kemah. Tempat di mana Yakub membangun mezbah yang pertama kepada Tuhan. Waktu dia bermimpi melihat tangga sampai ke ujung langit dan Tuhan berfirman kepada dia, aku akan melindungi engkau, memberkati engkau, dan aku akan menyertai setiap jalan yang engkau tempuh. Nah, Betel tidak bisa sembarang kita pergi. Itu harus, saudara doakan kalau Tuhan izinkan bulan 10 kita akan mengadakan ziarah perdana GBHR di Israel, Yerusalem. Kenapa bulan 10? Karena bulan 4 sampai
itu Paskah, itu hari-hari raya. Semua orang dunia datang. Kami udah 5 kali ke situ, bukan kepengen jalan-jalan, enggak. Saya enggak tahu, punya kerinduan. Ya, jangan udah kemana-mana ke Eropa, tapi ke Israel kenapa nggak ada kerinduan? Ya, bukan untuk berbisnis, ya, tidak, no. Ya, kita pergi, kita buka perjalanan karena kita rindu, itu, ya. Nah, kalau bulan 7, bulan 6 sampai bulan 8 itu panasnya 45 derajat, nanti bisa sakit. Jadi yang planning kita bulan 10 akhir atau awal November itu. Dan sengaja mencari bukan di hari raya. Supaya kenapa? Yang pertama kali datang itu mereka diberkati. Kalau hari raya besar, itu semua orang dunia kumpul. Mau ke kuburan Yesus aja itu ngantrinya berkilo-kilo. Kasihan yang pertama kali datang. Nanti pasti banyak tempat yang terskip karena keramaian. Oleh karena itu juga yang alasan kedua supaya lebih murah. Dan hotelnya yang standar oke lah. Ya, karena nggak ada red door aja di situ. Kalau nggak pakai red door. Supaya murah, penting kepijak ke Yerusalem. Saudara, dulu waktu saya punya pengalaman pertama kali sampai ke Yerusalem, dengar ya, ini enggak malu. Rasanya saya begitu turun pesawat, kepengen saya seperti saudara-saudara kita. Sampai kepengen sujud kepala saya di lantai. Rasanya Tuhan, ini dulu Tuhan Yesus ada di sini, dulu ada di sini, gini-gini. Tapi karena saya malu, ini yang udah 10 kali, ini udah yang selalu ikut. Aduh Tuhan, tapi begitu tiba di kamar, Tuhan langsung saya selonjor di kamar, saya dilawat luar biasa. Sekali lagi, bukan karena kita ke Yerusalem, Anda lebih diurapi. Ya, ini harus punya pemahaman yang benar. Bukan karena di Yerusalem Anda lebih diurapi. Bukan karena di Israel Anda baru dilawat. Tidak, no. Setiap orang yang punya haus lapar akan Tuhan, Tuhan mengurapi, Tuhan melawat. Karena sumber pengurapan ada di dalam dia. Dia yang diurapi. Kristus terambil dari kata krio, yang diurapi itu ada di dalam kita. Amin. Nah, kembali tadi itu, Yakub. Saudara harus tahu kisahnya, harus tahu ceritanya, konteksnya, supaya kita bisa memahami. Saya percaya Tuhan memberkati kita karena Dia sudah berjanji, bukan karena kita. Tadi saya saksikan tentang anak saya. Dia bukan baik-baik kali, tapi saya bisa. Kenapa ya? Rasanya enggak pantas, lebih baik gini, tapi enggak. Apalagi Bapak di surga. Mazmur 35, coba tadi sesi 1 saya enggak bacakan. Mazmur 35, 27, 28. Kita bacakan supaya Bapak Ibu yang dikasih tahu. Kita baca. Oke, 3, 2, 1. Sebetulnya kalau di terjemahan bahasa Inggris itu bukan keselamatan loh. Itu diterjemahkan adalah kesejahteraan. Sesungguhnya Tuhan itu menginginkan kesejahteraan hidup anak-anaknya. Saudara, kita aja rindu anak-anak kita sejahtera. Gak mungkin kita harus nyiksa dulu anak kita. Di sini yang punya anak, siksa dulu enggak, diikat dulu. Baru kita berkati, enggak. Pasti kita berkati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, biarlah Anda melihat bahwasanya sesungguhnya Dia Tuhan yang sangat teramat baik. Dia Allah yang sangat teramat baik. Saudara yang dikasih, kalau Anda punya pemahaman seperti ini, saya percaya waktu Anda menabur benih, itu benih, tapi ingat, selagi bumi masih berputar, hukum tabur tua itu tak berjalan. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Waktu Anda mau menabur benih yang di tangan Anda, saya percaya Anda diberkati. Karena Anda menabur bukan sedang berbisnis lagi dengan Tuhan. Kalau aku tabur ini nanti Tuhan mesti kasih saya ini. Kalau tidak langsung tinggalkan Tuhan jadi ya enggak pengikut Kristus lagi. Enggak. Kita menabur karena Tuhan telah berkati kita. Itu Yakub, belum terjadi mimpi dia. Tapi dia sudah langsung memberikan, aku akan memberikan 1/10. Ya, tapi bukan memaksa. Itu tergantung. Saudara, saya enggak pernah berhitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi waktu saya melepaskan bukan saya mendapat imbalan apa-apa. Gembala pun enggak tahu. Tapi karena saya melihat seperti tadi, lagu tadi.
Saya pernah mengalami dalam ekonomi, finansial, fisik, sakit, penyakit, semuanya kami mengalami. Oleh karena itu saudara mau habiskan semua hartamu kepada Tuhan, itu tidak bisa mengimbangi apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Amin. Apakah Tuhan butuh uang kita? Tidak. Kemarin Pak Salman itu luar biasa, dia bukakan sederhana kami waktu sharing. Masa dibilangnya bawa domba datang. Mana mungkin Tuhan yang ciptakan domba, masa dia minta lagi domba? Betul, itu jawaban yang sangat polos, sederhana. Tapi itu memang gampang kita pahami. Yang Tuhan minta apa? Hati. Hati yang menyembah. Kalau Anda memberi apapun, biarlah karena hati Anda ada rasa ucapan syukur. Saya kasih satu ayat penutup 2 Korintus 9 ayat 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lihat, kalau Tuhan yang memberkati itu sempurna, ya. Tuhan kasih kita berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan, kebaikan, semuanya buah-buah roh itu termasuk di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan saya percaya untuk kita menerima kekayaan, cukup kita tetap fokus kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang sudah mengikrarkan janjinya kepada Bapak Abraham, itu digenapi kepada saya. Dan secara akademik saya akan ingatkan sekali lagi, kita buat anggaran. Saya menghimbau generasi milenial, mulai buat anggaran untuk supaya ke depan jauh lebih baik. Jangan seperti kami ini istilahnya seperti sandwich generation, generasi sandwich, ngerti nggak? Sandwich pernah makan? Bukan pisang goreng aja kan, sandwich pernah juga ya. Sandwich itu terjepit, di bawah dijepit, di atas dijepit. Jangan jadi generasi seperti itu. Kami generasi sandwich. Artinya kenapa? Karena tidak ada anggaran dulu. Tapi karena pertolongan Tuhan, kami boleh tetap kuat, boleh melewati dan boleh tercover. Artinya kalau kita tidak punya anggaran, sekarang kita terjepit. Kita harus memikirkan kebutuhan orang tua. Ini saya ya yang di sandwich ya. Harus juga menanggung kebutuhan anak. Kalau di luar negeri, nah Pak Wagem kita dari luar S2-nya ya. Kalau di luar negeri mereka ada pensiun, ada uang pensiun. Masa tua umur sekian mereka tidak kerja, lalu pemerintah membekali. Itu di Singapura namanya Kong Cek Kim, ya itu namanya uang pensiunan. Nah mereka ada. Jadi orang tua yang di luar, anak-anak itu nggak mikirkan orang tua lagi. Kalau saya yang generasi sandwich, saya harus memikirkan atas orang tua, memikirkan anak. Nah kalau andai hari ini, tapi enggak lah Tuhan kasih Pak Gem panjang umur. Amin. Supaya saya mengajari mulai, masih sekalipun kamu masih single, ayo mulai. Ya semua mulai buat anggaran, buat tabungan yang tidak boleh diganggu gugat. Untuk menyimpan, supaya nanti apalagi yang sudah planning untuk berkeluarga. Ayo mulai supaya kita tidak menjadi generasi sandwich lagi. Kasihan nanti anak kita, ya dia masih mau memikirkan kita. Nah waktu kita punya tabungan ya di hari tua kita, anak kita enak, seperti yang di luar negeri. Dia hanya memikirkan anaknya. Bahkan kalau lebih, ini saya nggak ada jual produk asuransi loh ya. Nah, ayo asuransikan anak-anak Anda supaya bisa. Ya saya nggak tahu kalau kita punya warisan yang banyak itu is okay. Ini saya nggak jual asuransi produk ya. Boleh bertanya semuanya ya. Saya full time hanya untuk Tuhan ya. Nah, ayo kita mikirkan mereka. Gereja juga harus bisa mengajarkan ini supaya sejahtera seperti keinginan Tuhan. Mana Tuhan buat jatuh di dalam kemah atau di luar kemah? Waktu orang Israel ada di padang gurun. Coba, di luar kemah atau di dalam kemah? Di luar kemah.
Kenapa nggak mau jatuh dalam kemah? Bisa nggak Tuhan waktu itu buat kemah itu jatuh di dalam kemah? Atau langsung begitu bangun mereka tempat makan itu udah ada mana? Bisa nggak Tuhan buat? Bisa. Tapi kenapa enggak Tuhan buat mana itu jatuh di luar kemah? Supaya mereka juga memungut. Nah mereka boleh ada usaha, bekerja, jangan malas, rajin. Nah jadi kembali Anda yang sedang memplanning untuk masuk rumah tangga. Mari buat anggaran untuk kita masa tua. Supaya anak kita jangan jadi generasi sandwich. Cukup sampai di kita aja. Supaya anak kita hanya memikirkan anaknya. Amin. Sehingga semuanya terpola, semuanya termanage. Dan ingat, apa yang menjadi janji Tuhan, Tuhan pasti menggenapinya. Anda diberkati. Kalau saudara menabur benih, apakah saudara menabur karena supaya berharap pada imbalan dari Tuhan atau karena ucapan syukur? Ucapan syukur. Seberapapun itu, Tuhan gak pernah membudgetkan. Itu keluar dari hati mereka sendiri. Tuhan gak bilang sama Melkisedek kamu harus suruh berapa, enggak. Tadi Ibrani 7 ayat 1 gak ditayangkan ayatnya. Ada. Sok baca sekali lagi. Baca sekali lagi. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ya, pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, sekalipun di Ibrani, tapi ini konteksnya menceritakan tentang apa yang di Ulangan. Melkisedek, Raja Salem dan imam yang maha tinggi. Sesungguhnya itu Melkisedek adalah gambaran Yesus yang sesungguhnya. Abraham itu kita. Artinya waktu kita membawa segala sesuatu, itu kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Segala yang kita taruh di tangan Tuhan, aku percaya, yang tidak baik menjadi baik. Kutuk aja kita serahkan ke Tuhan bisa ubahkan menjadi berkat. Amin. Oleh karena itu biarlah saya berharap dan saya tidak akan pernah bosan-bosan supaya kita semuanya diberkati. Saya tidak berharap ada terjadi dengan apa yang saya dengar, banyak yang konseling tentang mereka kecewa kepada Tuhan, tidak. Karena Anda salah di dalam pemberian pemahamannya. Kalau Anda mengerti, Anda pasti diberkati. Amin, saya mengajak kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau hebat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Betapa Engkau sangat mengasihi kami. Betapa Tuhan sangat peduli dengan kami. Sampai kami sebelum lahir pun Tuhan sedang ikrarkan janji-Mu kepada Bapak Abraham untuk memberkati setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Kekasih jiwa-Mu, hamba-hamba-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah secara jasmani dan rohani. Kesehatan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, semuanya diberkati. Yang bekerja Engkau berkati, yang berusaha Engkau limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Engkau tinggikan anak-anak-Mu, Engkau promosikan anak-anak-Mu. Engkau buat mereka berbeda dengan yang lain ya Bapa. Biarlah kesejahteraan daripada Tuhan melimpah, memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi kerinduan, agenda daripada anak-anak-Mu, saudara mari angkat tangan kita. Kalau saudara punya agenda yang baru di awal tahun yang baru, serahkan ke tangan Tuhan. Jangan pernah malu punya mimpi yang besar. Dahulu saya pernah minta satu aja kepada Tuhan, sesuatu yang tidak kami miliki. Oleh karena hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kebodohan kami, bukan karena Tuhan. Sehingga kami menjadi menjadi minus dalam kehidupan. Waktu saya minta satu kepada Tuhan, Tuhan berikan 5. Tuhan yang sama bisa mampu memberikan limpahkan berkat anugerah-Mu. Berikan, serahkan ke tangan Tuhan. Buatlah agenda di dalam Tuhan.
Terimalah berkat janji Tuhan. Kekayaan yang melimpah-limpah Tuhan anugerahkan kepada Anda. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Biar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa atas setiap keluarga, anak-anak rumah tangga. Engkau melihat setiap mereka tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan. Mungkin mereka memiliki jalan buntu. Sama seperti hamba dahulu. Melihat tidak ada pintu lagi yang terbuka. Semuanya terkunci rapat. Tapi waktu hamba tertuju kepada Tuhan, Engkau Bapa yang berjanji, yang berikrar, tidak pernah mengingkari. Engkau nyatakan pertolongan-Mu, bukakan pintu-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan tanda surrender di hadapan Tuhan. Engkau memberkati yang usaha, Engkau melihat tangan mereka, apapun yang dijamah tangan mereka, Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan. Demi nama Yesus Kristus yang ada di pemerintahan, Engkau tinggikan mereka ya Aba ya Bapa. Yang ada di dunia medis, Engkau promosikan hikmat, kepintaran, kecerdasan turun di atas Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah pengurapan Roh Kudus yang terus berikan kami pengertian, pemahaman. Sehingga kami boleh mengerti, memahami. Dan kami boleh membawa semua ucapan syukur kami dari lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Makasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama kita katakan. Haleluya, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu ditujukan kepada gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu. Warta jemaat kita pada minggu ini, yang pertama, jemaat yang rindu mengikuti ibadah di tempat on-site dihimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan 3M seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Yang kedua, ibadah raya minggu ada 3 sesi. Sesi pertama pukul 9, sesi kedua pukul 11 WIB, sesi ketiga pukul 4 sore 16 WIB, yaitu ibadah youth terbuka untuk umum, baik orang tua, remaja, dan anak-anak. Yang ketiga, ibadah menara doa diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7.30 malam di Rumah Gembala Sidang Gereja kita, Jalan Sikambing, nomor 32A Skip. Nomor 4, yang keempat, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pagi pukul 10.30 pagi di Rumah Gembala Sidang Gereja kita, Jalan Sikambing, nomor 32A Skip, Medan. Yang kelima, baptisan selam diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi nomor HP sekretariat di nomor 0822 9898 8681 atau menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Yang keenam, penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang ingin melakukan penyerahan anak, dapat menghubungi nomor HP sekretariat di nomor 0822 9898 68681 atau menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti KUL, komunitas kasih, sesuai wilayah terdekat yang tercantum di warta jemaat. Yang kedelapan, bagi jemaat yang rindu didoakan secara khusus dapat menemui hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Yang kesembilan, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur dapat mengambil amplop yang tersedia di konter depan dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di lobi depan atau dapat ditransfer ke rekening BCA, nomor rekeningnya 8250988681
atas nama GBI House of Restoration. Terima kasih, itu saja warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang bangkit Bapak berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa, atas anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami sudah memasuki tahun yang baru dan di bulan yang baru tahun 2023 ini ya Tuhan. Sempurna Tuhan adakan bagi kami. Selama melewatin tahun ini Tuhan, biarlah Tuhan yang ada di depan kami dan menyertai langkah-langkah kami. Dan apapun yang kami rindukan Tuhan, kami bawa kepada nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami percayakan waktu dan tempatnya kepadamu. Dan dengan iman kami bersuka cita dan bersyukur atas segalanya itu Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih gerejamu sudah berdiri telah Kau berikan ya Tuhan. Tahun ketiga kami telah memasuki gereja ini dengan baik. Kami serahkan semuanya, segala kebutuhan dari gereja ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mencukupin semuanya. Apapun itu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi akan gereja tahun depan. Tapi kami percaya ketika Tuhan sedang memulai gereja ini dari tahun pertama, kami percayakan di tahun-tahun berikutnya gereja ini akan bertumbuh. Bukan hanya di kota Medan, tapi di kota-kota di provinsi Indonesia. Bahkan akan ada di bangsa-bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu jemaat-Mu hari ini hadir bukanlah tanpa sebab apapun. Mereka datang dengan kerinduan daripada anugerah Tuhan. Jamaah-Mu lebih-lebih lagi Tuhan hadirkan. Sehingga jemaat-Mu ya Tuhan hari ini, kami percaya dan yakin mereka tidak akan pernah sama ketika mereka datang pada hari ini. Dan mereka tidak akan pernah sama ketika mereka pulang nanti Tuhan. Ketika mereka datang dengan sakit penyakit, Tuhan Engkaulah yang Maha Baik. Engkau telah menyembuhkan mereka di tempat ini. Ketika mereka datang dengan kehampaan daripada mereka dapat dengan kelegaan daripada Tuhan. Ketika mereka merindukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, di tempat ini mereka akan mendapatkan jalan keluar dari nama Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Baik, Bapa, terima kasih juga Kau telah menarik jemaat-Mu lebih lagi Tuhan. Tapi kami rindu ya Tuhan, kiranya kami dapat melayani jemaat-Mu ribuan, 5.000 jemaat ya Tuhan. Di tahun ini Tuhan hadirkan jemaat-jemaat itu dengan penuh dengan kekusuhan dari mereka. Mereka telah diisi oleh kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, tempat ini Tuhan berkati dari lantai bawah sampai lantai atas.
Tuhan berkatin para manajemennya. Tuhan berkatin owner dan pemiliknya. Tuhan memberkatin hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Hingga kiranya Bapa mereka tahu Bapa, bahwa ada kelegaan yang baru. Dan mereka akan datang bersama-sama kami di tempat ini. Dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya semuanya itu Bapa di dalam tangan Tuhan. Terima kasih pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur. Kembali hamba-Mu, Ibu Gembala Sidang kami telah menyampaikan pesan dan kesan-Mu. Biarlah pesan-Mu Bapa dapat tumbuh dan subur dalam hati kami. Dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami ke depan. Dan Kau memberkati pengembalaan hamba-Mu di tempat ini. Segala program-program hamba-Mu Bapa, itu kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau memberkati Bapa hamba-Mu dengan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada Gembala Sidang kami Bapak Sutekno. Kau tahu Bapa hamba-Mu yang Tuhan pikul kuknya ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam setiap usaha dan rancangannya ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Berkatin hamba-Mu dengan kesehatan daripada Tuhan juga. Kami juga berdoa kepada keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Mulai dari kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Biarlah Bapak keluarga ini Bapak semakin harmonis, semakin diberkatin oleh perlindungan daripada Tuhan. Bapak yang maha baik, terima kasih di sesi 2 ini dengan baik kami telah selesaikan. Kami berdoa Bapak kepada hamba-hamba-Mu ya Bapak. Mulai dari pintu depan sampai pintu belakang. Mulai dari imam pemusik sampai worship leader dan bahkan Bapak sampai Bapak berdoa. Mulai dari Bapak para imam pemusik dan multimedia. Engkaulah yang mengetahui bahwa kerinduan hati hamba-hamba-Mu. Kau memberkati hamba-hamba ini Bapak dengan militan daripada Tuhan. Semangat daripada Tuhan ada pada hamba-Mu ini Bapak. Sehingga mereka terus menyembah nama Tuhan dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang maha baik, terima kasih Kau telah memberkati Indonesia. Kami berdoa kepada Indonesia, kepada bangsa kami ini Bapak, kepada kota Medan kami Bapak, kepada pimpinan-pimpinan kami, mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan pemikiran-pemikiran dan sumber daripada Tuhan. Dan kiranya Indonesia Tuhan pulihkan. Dan Indonesia Tuhan angkat menjadi bangsa kebanggaan daripada Tuhan. Dan kami percayakan ke depan Indonesia lebih sejahtera lagi. Melalui daripada naungan kasih dari anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami kepada kode Kotusmu Yerusalem. Dan kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudusmu Yerusalem. Diberkatilah puri-purinya mendapat sentosa. Dan diberkati kami yang mendapat berkat daripada Tuhan. Bapa yang maha baik, tidak lupa kami juga bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan kami berpuluh-puluh kali lipat. Sehingga itu akan kembali kepada Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan, dan kami selesai dari ibadah sesi kedua ini. Siapkan hati kami Bapa melalui hamba-Mu, Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Mary Valencia. Haleluya.
Mari saya mengajak kekasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta cinta kasih dan damai sejahtera daripada Roh Kudus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi jangan lupa minggu depan ngajak teman-teman kita Imlek bersama di tempat ini dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa.